Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nora Safitri, NIM 1905125, mahasiswa semester 6, mata kuliah Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SH MH yang telah mengampu mata kuliah ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul yaitu hipotek kapal laut. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu ada 1. Pengertian kapal laut dan dasar hukum hipotek kapal laut. Pengertian kapal laut dalam ranah hukum di Indonesia terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk dalam pengertian kapal laut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep atau pengertian dari kapal. Dalam buku 2 KUH Dagang pasal 309 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa kapal adalah semua perahu dengan nama apapun dan dari apapun juga, kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. Yang dimaksud dengan kapal dalam pasal ini adalah benda yang terapung di atas permukaan air dan mampu bergerak, baik dengan kekuatan mesin atau kekuatan sendiri. Kemudian, sesuai dengan pasal 309 KUH Dagang ayat 3, maka yang dimaksud dengan alat perlengkapan adalah benda-benda yang tidak menjadi satu dengan tubuh kapal tetapi fungsinya dapat digunakan dan harus berada di kapal, seperti jangkar dan sekoci. Dari ketentuan pasal 309 ayat 2 dan 3 KUH Dagang tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya untuk pengertian kapal berlaku juga asas akasi atau pelekatan, di mana alat perlengkapan dianggap merupakan kesatuan dengan benda pokoknya, yaitu kapal. Hal ini menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, di slide kedua ada dasar hukum yang mengatur tentang hipotek kapal. Dapat dilihat dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata, pasal 314 sampai dengan pasal 316 KUH Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993, dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convention on Maritime License. Di slide selanjutnya ada 2. Kapal laut sebagai benda terdaftar. Sebagaimana diketahui bahwa pembebanan hipotek kapal hanya dapat dilakukan terhadap kapal laut yang telah didaftarkan. Walaupun sebenarnya fungsi pendaftaran kapal mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu memperoleh tanda kebangsaan kapal. Tanda kebangsaan atau nasionalitas kapal menunjukkan negara mana yang mempunyai yurisdiksi dan tanggung jawab atas kapal yang bersangkutan. Meskipun sesuai dengan pasal 1168 BW, di mana dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan mengenai siapa yang dapat memberikan hipotek dan siapa yang dapat menerima atau mempunyai hak hipotek. Namun ketentuan yang telah disebutkan di atas bisa dikatakan sebagai subjek dari hipotek, sedangkan objek dari hipotek sendiri diatur dalam pasal 1164 BW, antara lain yaitu benda-benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya. Sebuah kapal tercatat dalam suatu buku pendaftaran, maka pendaftaran hak seseorang atas kapal tersebut merupakan bukti yang amat kuat akan adanya hak kepemilikannya atas kapal yang bersangkutan, dan pendaftaran juga merupakan tindakan menjaminkan jaminan atas benda tertentu yang tentunya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, untuk fase pembebanan hipotek kapal adalah sebagai berikut, yaitu fase pertama, debitur mengikatkan diri dengan kreditur dalam suatu perjanjian kredit dengan menyatakan menyerahkan kapal sebagai hipotek sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Pada fase kedua, perjanjian pemberian pembebanan hipotek, kreditur bersama debitur atau bank sendiri berdasarkan surat kuasa memasang hipotek menghadap pejabat pendaftar kapal dan minta dibuatkan akta hipotek kapal. Dokumen yang diperlukan yaitu surat permohonan dengan menyebutkan data kapal dan nilai penjaminan,
ada gross akta pendaftaran kapal, dan terakhir surat kuasa memasang hipotek. Dan pada fase ketiga, akta hipotek didaftarkan dalam buku daftar. Saat selesainya pendaftaran, maka hak pemegang hipotek lahir. Tingkatan hipotek dimungkinkan dan diurutkan berdasarkan hari pembukuan. Apabila dibukukan pada hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama. Dengan lahirnya hak hipotek, pemegang hipotek berhak untuk melakukan haknya atas kapal itu, di tangan siapapun kapal itu berada. Apabila hutang sudah lunas, maka dilakukan royal atau pencoretan hipotek di Syahbadar dengan membawa dokumen: surat permohonan royal, surat tanda lunas dari kreditur, gross akta pendaftaran hipotek, dan gross akta pendaftaran kapal. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan hipotek kapal yaitu kapal yang dibebani hipotek harus jelas tercantum dalam akta hipotek. Perjanjian antara kreditur dan debitur ditunjukkan dengan perjanjian kredit. Nilai kredit yang merupakan nilai keseluruhan yang diterima berdasarkan barang yang dijaminkan. Nilai hipotek dikhususkan nilai kapal. Pemasangan hipotek seyogianya sesuai dengan nilai kapal dan dapat dilakukan dengan mata uang apa saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di slide selanjutnya, di beberapa negara diketahui bahwa dengan didaftarkan suatu kapal atau dikenal dengan pendaftaran publik, maka terhadap kapal laut tersebut menurut hukum internasional mempunyai akibat-akibat, yaitu a. Kapal tersebut berada di bawah yurisdiksi negara bendera kapal dalam hal pengaturan administratif. B. Negara bendera kapal berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional atas kapal yang membawa benderanya. C. Kapal yang bersangkutan memperoleh keuntungan perlindungan dari negara bendera kapal yang diberikan pada warga negaranya. Dan terakhir, D. Registrasi atau pendaftaran dianggap sebagai bukti kepemilikan walaupun di berbagai negara ini tidak mutlak. Kesemuanya menandakan adanya efektif kontrol dari negara bendera kapal atas kapal tersebut. Di slide selanjutnya ada 3, yaitu syarat dan unsur pendaftaran kapal. Syarat pendaftaran kapal: 1. Telah ada deletion sertifikat dari negara kapal semula terdaftar. 2. Telah ada sertifikat dari negara kapal terdaftar yang menyatakan deletion sertifikat akan segera diterbitkan saat pendaftaran baru mulai berlaku. Unsur pendaftaran kapal: 1. Telah timbul hak kebendaan. 2. Sebagai jaminan hutang yang sudah ada maupun akan ada. 3. Objeknya adalah kapal yang beratnya di atas 20 meter kubik. 4. Kapal harus dibukukan atau didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. Dan yang terakhir, kapal dapat dibebani dengan lebih dari satu peringkat hipoteknya. Di slide selanjutnya ada 4, yaitu kapal laut sebagai objek jaminan. Menurut pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 disebutkan bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Dalam hipotek kapal laut terdapat dua pihak yang saling terkait, yaitu pemberi hipotek dan penerima hipotek. Pemberi hipotek adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan atas bendanya yang tidak bergerak. Penerima hipotek disebut dengan Heikerdemer yang merupakan pihak yang menerima hipotek atau pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. Sedangkan hapusnya hipotek yang diatur dalam pasal 1209 BW terjadi bila mana hapusnya perikatan pokok, 2. Pelepasan hipotek oleh kreditur, dan ketiga, penetapan tingkat oleh hakim. Selanjutnya, 5. Eksekusi hipotek dengan jaminan kapal laut. Eksekusi hipotek adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hipotek bila mana terjadi bukan prestasi oleh debitur. Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditor berhak mengambil pelunasan dari nilai benda hipotek eksekusi tersebut berupa penjualan secara lelang, objek jaminan atau objek hipotek dalam rangka pelunasan utang. Dasar hukum untuk suatu eksekusi hipotek kapal laut diatur dalam pasal 195 HIR sampai dengan 200 HIR, pasal 222 HIR, dan RF pasal 440 dan 559 sampai 579. Dalam hal terkait mengenai eksekusi hipotek, maka sudah pasti terkait pula bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan tagihannya. Dan di slide terakhir ada kesimpulan.
yaitu hipotek kapal laut merupakan suatu hak kebendaan yang penting dalam rangka pembiayaan khusus investasi di bidang pelayaran. Untuk dapat dijadikan objek hipotek, kapal harus didaftar dalam pendaftaran kapal. Kapal yang bisa didaftarkan di Indonesia adalah kapal yang berbobot minimum 20 meter kubik, dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan usaha Indonesia, dan jika merupakan usaha patungan maka mayoritas sahamnya dimiliki warga negara Indonesia. Tidak didaftarkannya kapal laut ke dalam suatu register kapal, maka terhadap kapal laut tersebut akan mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak dan lembaga penjaminannya adalah fidusia. Pendaftaran kapal laut merupakan dua aspek yang menentukan kedudukan dan status hukum kapal terkait dengan yurisdiksi kapal dan hak atas kapal. Terima kasih. Sekian pemaparan materi PPT dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.